Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan dengan NIM 2504020019. Di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, yaitu untuk fungsi injektif, surjektif, dan bijektif sebagai tugas proyek dasar matematika. Oke, langsung saja untuk permasalahan yang pertama. Kita punya misalkan F adalah himpunan semua bilangan bulat. Didefinisikan suatu aturan pengawanan F, pemetaan dari bilangan bulat ke bilangan bulat dengan rumus Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x. Untuk setiap x bilangan bulat, tentukan yang A, apakah F merupakan fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Yang B, jika F suatu fungsi, apakah F merupakan fungsi injektif, surjektif, bijektif, atau tidak ketiganya. Oke, untuk solusi permasalahan pertama. Untuk yang A, apakah F merupakan sebuah fungsi? Jawabannya adalah F merupakan sebuah fungsi yang memetakan bilangan bulat ke bilangan bulat. Pernyataan ini dapat ditunjukkan kebenarannya melalui rumus fungsi serta domain dan kodomainnya. Nah, perhatikan bahwa Fx ini sama dengan 2x kuadrat min 2x. Jika x-nya bulat, ya kan, sesuai kodomain yang ada tadi, maka diperoleh x kuadrat, 2x kuadrat, 2x, dan 2x kuadrat min 2x itu juga merupakan bilangan bulat. Hal ini karena perkalian dan pengurangan itu tertutup terhadap bilangan bulat. Artinya apa? Ketika bilangan bulat itu dikalikan, ya, dua bilangan bulat dikalikan atau dikurangkan, maka akan diperoleh hasilnya merupakan bilangan bulat juga. Itulah yang dimaksud bersifat tertutup. Oke, selanjutnya itu ada domain, ya. F itu memetakan dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Domain atau kita sebut sebagai daerah asalnya itu adalah ini, dari mana kita petakan. Di sini kan yang kita petakan itu dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Nah, yang awal ini kita sebut sebagai domain atau daerah asalnya. Sementara yang kedua ini, ke atau tujuannya ini adalah kodomain atau daerah kawan. Jadi di sini kita dapat bahwa domain dan kodomain itu adalah bilangan bulat dari si pemetaannya tadi. Nah, karena setiap nilai x tidak mungkin menghasilkan f yang sama, maka f dapat dikatakan sebagai fungsi. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya f1, kita substitusikan ke sini, domainnya itu 1. 2 kali 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Nah, kita peroleh f1 sama dengan 0. Di saat yang sama kita tidak mungkin memperoleh f1 itu sama dengan 4, f1 sama dengan 5, atau F1 itu sama dengan yang bukan selain 0. Nah, seperti itu. Jadi karena dari domain itu dipetakan satu-satu ke kodomain, maka dia disebut sebagai fungsi. Oke, next untuk yang B, apakah fungsi F merupakan fungsi injektif, surjektif, bijektif, atau tidak ketiganya? Nah, kita punya syarat di sini, suatu fungsi dikatakan bijektif apabila fungsi itu injektif dan surjektif, gitu kan. Nah, syarat fungsi dapat dikatakan fungsi injektif itu adalah ketika kita punya bilangan bulat x1 dan x2 gitu. Di sini untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan bulat, maka terdapat sebuah pernyataan jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, kalau ada x1 sama dengan x1 dan x2 yang memenuhi ini, maka fungsi f itu dikatakan fungsi injektif. Nah, gimana kalau surjektif? Kalau surjektif itu untuk setiap y anggota bilangan bulat terdapat x1 anggota bilangan bulat juga, sehingga fx1 sama dengan y. Nah, jadi nanti kita punya y dan kita punya x1. Ketika x1-nya ini disubstitusikan ke fungsi, fx1 itu akan sama dengan y, bilangan yang kita pilih sebarang nantinya. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka dia akan
disebut sebagai fungsi surjektif. Dan ketika surjektif sudah terpenuhi, injektif terpenuhi, maka fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan apakah fungsi f itu injektif, surjektif, bijektif, atau bahkan tidak ketiganya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ketika kita mengambil x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 1, kita peroleh f0 sama dengan f1. Nah, yaitu apa? 2 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 0 sama dengan 2 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 1. 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi 0 juga 0. Artinya apa? Artinya di sini kita punya nih, x1 tidak sama dengan x2, namun fx1 sama dengan fx2. Maka menurut counter example gitu kan, di sini kita peroleh bahwa fungsi f tadi, fx sama dengan 2x kuadrat min 2x itu bukan merupakan fungsi injektif. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah f itu fungsi surjektif atau bukan. Oke, di sini kita punya, perhatikan bahwa jika diambil sebarang bilangan bulat n, gitu kan, maka kita peroleh fn itu sama dengan 2n kuadrat min 2n, atau fn itu sama dengan 2 dikalikan n kuadrat min n. Nah, ini 2 dikalikan n kuadrat min n ini adalah bentuk bilangan genap. Akibatnya apa? Akibatnya fn selalu genap untuk sebarang n bilangan bulat. Jadi mau n-nya kita ambil ganjil, mau kita n-nya ambil genap, hasilnya tetap genap. Artinya apa? Range atau daerah hasilnya itu merupakan bilangan genap. Gitu. Tadi kan kita punya nih, kodomenya itu adalah seluruh bilangan bulat. Berarti dia genap, masuk, ganjil masuk, mau positif mau negatif juga masuk, mau netral pun masuk gitu kan. Nah, tetapi di sini kita punya bahwa range-nya itu tidak mencakup bilangan ganjil, sehingga kita peroleh kodomen itu tidak sama dengan range. Karena kodomen tidak sama dengan range, maka fungsi pada soal bukan termasuk fungsi surjektif. Nah, di sini kita lihat grafiknya gitu kan. Ini dari GeoGebra ya. Grafik dari fx sama dengan 2x kuadrat min 2x kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Karena fungsi bukan merupakan fungsi injektif dan bukan juga merupakan fungsi surjektif, maka fungsi tersebut bukan merupakan fungsi bijektif. Nah, sebenarnya kita hanya perlu, untuk mencari bijektif itu kita hanya perlu mencari dia injektif atau dia surjektif, memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi salah satu, itu udah dapat dikatakan dia bukan fungsi bijektif. Tetapi karena di sini kita diminta untuk menentukan apakah injektif, bijektif, surjektif atau tidak ketiganya, maka di sini kita cari semuanya, injektif dan surjektifnya juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa fx sama dengan 2x kuadrat min 2x bukan merupakan fungsi injektif, surjektif maupun bijektif. Berarti jawabannya adalah bukan ketiganya. Tapi apakah dia fungsi? Ya, dia fungsi. Oke, selanjutnya untuk permasalahan 2, misalkan kita punya R itu adalah himpunan bilangan real dan fungsi f itu adalah fungsi pemetaan bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan sebagai fx bernilai x kuadrat min 2 jika x-nya lebih dari sama dengan 2, fx bernilai x ditambah 2 jika x-nya kurang dari 2. Pertanyaannya, apakah f injektif, surjektif, atau bijektif? Nah, untuk solusi dari permasalahan 2 di sini, kita akan membagi dia menjadi dua kasus gitu. Jadi nanti kita akan buat dia injektif itu ada lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 2. Kemudian ada kasus kasus surjektif. Itu juga ketika lebih dari sama dengan 2 dan ketika kurang dari 2. Tetapi di sini dari fungsi pemetaan ini kita peroleh apa? Domain dan kodomennya itu adalah bilangan real. Karena ininya real, ininya real. Ini domain daerah asal, ini kodomen daerah tujuan atau daerah kawannya itu bilangan real juga. Nah,
dari GeoGebra juga kita peroleh fungsinya seperti ini. Nah, jadi ini yang biru ini adalah fungsi x plus 2 yang ini, yang x plus 2 ini. Sementara yang merah ini adalah x kuadrat min 2. Dari sini kita dapat pastikan bahwa fx itu benar-benar fungsi gitu. Karena di sini tidak ada nilai x yang double. Bahkan di sini biru ini walaupun dia kelihatan dekat dengan 2, tetapi biru ini tidak pernah mencapai 2 karena x-nya kurang dari 2 gitu. Kalau kita punya misalkan nih, kita punya x sama dengan 2, itu masukin mana? Masukinnya nanti ke yang atas gitu. Jadi masukinnya ke yang atas. Berarti x sama dengan 2 masuknya di sini bukan di sini. Gitu. Karena tidak ada yang double maka dapat dipastikan bahwa fx ini sebuah fungsi dari grafiknya saja. Nah, untuk tahu injektif, surjektif atau bijektifnya, maka kita lanjut ke bedah kasus yang tadi. Oke, untuk kasus yang pertama itu kita akan menunjukkan nih apakah dia fungsi injektif atau bukan. Nah, dari syarat tadi yang ada di permasalahan 1.b, maka kita dapat mengambil P dan Q anggota bilangan real dengan PQ itu lebih dari sama dengan 2. Diperoleh apa? Diperoleh FP sama dengan FQ. Di sini kita peroleh P kuadrat min 2 sama dengan Q kuadrat min 2. Kenapa seperti ini? Karena kita ambil lebih dari sama dengan 2, maka fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi x kuadrat min 2 jika x lebih dari sama dengan 2. Nah, kita bisa eliminasi 2-nya ini. Mohon maaf, kita bisa eliminasi negatif 2-nya ini menghasilkan P kuadrat min kuadrat. Menghasilkan lagi P sama dengan Q. Nah, P sama dengan Q dapat dipastikan benar karena P dan Q keduanya sama-sama bilangan positif yang lebih dari 2. Kayak gini contohnya, misalkan kita punya P-nya 3, Q-nya juga 3. Maka 3 akan sama dengan 3. Nah, P kuadrat sama dengan Q kuadrat tidak dapat dipastikan benar itu ketika tidak ada batasnya. Kayak misalkan P-nya bisa positif, P-nya bisa negatif, atau Q-nya bisa positif, Q-nya bisa negatif. Itu baru kita tidak bisa memastikan P sama dengan Q. Nah, karena terbukti di sini P sama dengan Q, maka untuk lebih dari sama dengan 2, dia adalah fungsi injektif. Nah, selanjutnya, gimana kalau X-nya atau PQ-nya itu kurang dari 2? Nah, kita ambil sebarang di sini. Ambil PQ anggota bilangan real dengan PQ kurang dari 2. Diperoleh FP sama dengan FQ. Kita peroleh di sini P plus 2 sama dengan Q plus 2. Nah, ini boleh kita eliminasi si 2-nya. Menghasilkan P sama dengan Q. Kenapa di sini kita kok P plus 2 dan Q plus 2? Karena ini syaratnya itu kurang dari 2. Maka tadi kita pakainya yang bawah. Fx sama dengan X plus 2 jika X kurang dari 2. Nah, karena kita peroleh P sama dengan Q di sini, maka untuk kurang dari 2 kita juga bisa katakan bahwa fungsi fx itu injektif. Jadi karena untuk lebih dari sama dengan 2 itu injektif, kurang dari 2 juga injektif, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif gitu. Jadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini nanti hasilnya itu adalah karena terbukti untuk kedua kondisi, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua, kita akan menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif atau bukan. Nah, di sini kita ambil sebarang Y anggota bilangan real dengan Y-nya lebih dari sama dengan 2. Pilih M sama dengan akar dari Y plus 2. Ini anggota bilangan real. Diperoleh seperti ini. Nah, karena lagi-lagi karena ini lebih dari sama dengan 2, maka kita pakai fungsinya yang X kuadrat dikurangi 2. Nah, X-nya kita ganti M, M-nya nilainya adalah akar Y plus 2, maka di sini akar Y plus 2. Kita kuadratin, nanti hasilnya adalah Y plus 2. Dikurangi 2, hasilnya adalah Y, gitu kan. Nah, tadi kalau kita ingat bahwa syarat suatu fungsi dikatakan surjektif itu ketika kita punya untuk setiap Y anggota bilangan real, maka terdapat X1 anggota bilangan real juga, sehingga
fx1 sama dengan y. Nah, kita ganti x1-nya dengan m, ternyata fm sama dengan y, maka syaratnya terpenuhi toh. Nah, maka untuk sub kasus pertama atau ketika x-nya lebih dari sama dengan 2, fungsi merupakan fungsi surjektif. Nah, sekarang kita ke yang x-nya kurang dari 2 atau di sini syaratnya itu kurang dari 2. Ambil sebarang y anggota bilangan real, y kurang dari 2, pilih m sama dengan y min 2, anggota bilangan real juga. Diperoleh ini. Nah, kenapa pakai fungsi yang ini? Karena ini kurang dari 2. Jadi kita pakai yang bawah tadi. Gitu. Berarti fm sama dengan y dikurangi 2 ditambah 2, fm sama dengan y. Nah, di sini syaratnya terpenuhi. Akibatnya fungsi tersebut surjektif pada subkasus kedua, yaitu untuk x kurang dari 2. Nah, di sini kita dapat menunjukkan nih bahwa fx injektif dan fx juga surjektif. Maka kesimpulannya adalah karena dapat ditunjukkan bahwa fungsi f pada soal merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif sekaligus merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.